Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, perkenalkan, saya Anjani Kusumastuti. Kalian bisa manggil saya Bu Anjani. Di sini saya sebagai pengajar pemrograman dasar. Nah, pemrograman dasar itu merupakan pembelajaran wajib bagi kelas 10 yang dengan kompetensi keahlian teknik informasi dan komunikasi, yaitu ada multimedia, ada teknik komputer dan jaringan, dan ada rekayasa perangkat lunak. Pemrograman dasar ini masuk ke dalam kategori C2. Nah, hari ini kita akan membahas materi pertama kita, yaitu algoritma pemrograman. Sebelum memulai pembelajaran, di sini saya akan membacakan standar kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi. Standar kompetensi yang akan kita penuhi adalah kita dapat memahami penggunaan data dalam algoritma dan konsep algoritma pemrograman. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai adalah yang pertama, kita mampu memahami konsep dasar algoritma pemrograman, dan yang kedua, kita mampu mengetahui bagaimana struktur dari algoritma pemrograman itu sendiri. Nah, berikut adalah peta konsep yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ada pengertian algoritma, ada aspek penting dalam algoritma, ada struktur algoritma, ada metode penyajian algoritma, ada flowchart, struktur percabangan, ada flowchart urut, dan ada flowchart perulangan. Nah, kemudian apa itu algoritma? Algoritma itu merupakan langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis. Konsep dari algoritma itu sendiri biasanya disetarakan dengan sebuah resep. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah resep itu pasti ada daftar bahan, ada daftar alat, dan bagaimana cara pembuatan sebuah sesuatu. Nah, seperti pada resep, apabila bahan yang digunakan tidak tersedia atau tidak tertera dalam resep itu, maka sesuatu yang kita buat itu tidak akan dapat dikerjakan atau tidak akan dapat jadi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita lanjut ke pengertian pemrograman itu sendiri. Apa sih pemrograman itu? Pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki jika ada kesalahan, dan memelihara kode untuk membangun suatu program komputer yang dimana di program komputer itu memuat suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan program. Nah, kita lanjut ke logika pemrograman komputer. Jadi, logika pemrograman komputer adalah cara berpikir yang sistematis, masuk di akal dalam menyelesaikan sebuah masalah. Logika ini harus mempunyai awal dan akhir, serta harus berhenti setelah mengerjakan semua tugas. Jadi saat kita memulai pasti harus diakhiri, seperti itu. Jadi program itu ada mulai dan ada akhir, ada mulai, proses, dan akhir, seperti itu. Setiap langkah harus didefinisikan secara tepat, sehingga tidak memiliki arti ganda atau tidak ada keambiguan di situ. Hubungan antara algoritma sendiri dengan logika adalah cara kita membuat langkah untuk melakukan tugas. Jadi dalam algoritma itu memiliki syarat utama, yaitu algoritma itu harus bernilai benar secara logika. Jadi kalau logikanya salah, benar hasilnya benar, tapi kadang logika dalam komputernya itu akan salah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke struktur pembangunan algoritma. Jadi saya ibaratkan ada 2 buah gelas. Gelas pertama berisi teh dan gelas kedua berisi kopi.
bagaimana cara memindahkan gelas berisi teh ke dalam gelas berisi kopi, dan bagaimana cara memindahkan gelas kopi ke dalam gelas yang berisi teh, dan sebaliknya, seperti itu. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, berikut akan saya jelaskan dalam bentuk gambar agar lebih jelas. Di sini kita punya dua gelas. Gelas pertama kita isi teh. Kemudian gelas yang kedua kita isi kopi. Nah, bagaimana cara memindahkan teh ke dalam gelas yang berisi kopi dan memindahkan kopi ke dalam gelas yang berisi teh? Ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Kita akan coba salah satunya, yaitu kita menambahkan satu gelas kosong yang tidak ada isinya. Satu gelas kosong. Nah, kemudian kita pindahkan teh ini ke dalam gelas kosong. Jadi di sini ada teh. Nah, kemudian kita pindahkan kopi ke dalam gelas yang awalnya berisi teh. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita pindahkan teh yang tadi berada di dalam gelas kosong ke dalam gelas kopi. Nah, seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh algoritma sederhana. Kita lanjut ke struktur pembangunan algoritma. Sebelum kita mulai, apakah kalian paham? Semoga kalian paham ya. Nah, kita mulai dengan struktur pembangunan algoritma. Jadi, seperti yang sudah kita bahas tadi, algoritma itu pasti diawali dari mulai. Semua hal itu pasti harus dimulai terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan input. Input atau masukan. Jadi, setelah mulai, kita memasukkan sesuatu, kemudian kita masuk ke dalam proses, yaitu pemrosesan data. Setelah itu hasil yang keluar itu adalah output. Kemudian karena tadi ada mulai, harus ada selesai. Jadi ada awalan, ada akhiran, seperti itu. Saya rasa sudah paham ya tentang struktur pembangunan algoritma. Sekarang kita lanjut ke 5 sifat-sifat algoritma. Jadi algoritma sendiri memiliki 5 sifat. Sifat yang pertama adalah keterbatasan, yang kedua adalah kepastian, yang ketiga adalah masukan, yang keempat keluaran, dan yang kelima adalah efektivitas. Jadi keterbatasan itu apa? Keterbatasan algoritma itu harus berakhir setelah kita mengerjakan sejumlah langkah atau proses. Itu namanya algoritma. Kemudian kepastian. Jadi dalam algoritma itu setiap langkah harus didefinisikan secara tepat dan tidak boleh ada sesuatu yang berganda di situ. Jadi tidak boleh lebih dari satu, tidak boleh ada perulangan. Kemudian kita masuk ke input atau masukan. Jadi dalam algoritma memiliki 0 atau lebih data yang akan dimasukkan. Seperti itu. Kemudian output atau keluaran, algoritma mempunyai 0 atau lebih keluaran. Yang terakhir adalah efektivitas. Apa itu efektivitas? Jadi dalam algoritma itu harus efektif. Langkah-langkah algoritma itu harus wajar, logis, harus tepat, harus sesuai. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke contoh sederhana dari algoritma. Misal di sini kita akan membuat algoritma menghitung luas sebuah segitiga. Jadi diawali dengan yang pertama mulai, yang kedua baca data alas dan tinggi, yang ketiga luas. Jadi luas sama dengan alas kali tinggi kali setengah. Jadi dalam proses itu kita memasukkan perhitungannya. Dan yang keempat adalah tampilan luas. Jadi hasil dari luas itu berapa? Jadi hasilnya alas kali tinggi
kali setengah itu berapa, itu namanya output. Kemudian yang terakhir adalah stop. Ingat, dalam multimedia dalam algoritma, kalau kita awali dengan mulai berarti akhirannya selesai. Kalau kita awali dengan start berarti akhirannya stop. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain lagi adalah contoh menghitung algoritma luas lingkaran. Diawali dari mulai, kemudian kita masukkan nilai jari-jari lingkaran. Karena di sini kenapa hanya dimasukkan jari-jari? Karena dalam lingkaran itu rumusnya adalah jari-jari di pangkat 2, kemudian dikali dengan pi. Makanya yang pertama kita masukkan jari-jari lingkaran, kemudian kita masukkan nilai pi-nya berapa, kemudian kita masukkan ke dalam proses hitung lingkaran, yaitu jari-jari kali jari-jari atau jari-jari kuadrat dikalikan dengan pi. Kemudian pada hasil input nanti akan tertera tampilan hasil luas lingkaran. Kemudian yang terakhir adalah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk dalam penyajian algoritma. Jadi algoritma itu disajikan dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama ada pseudocode. Pseudocode itu adalah berupa tulisan. Seperti tadi itu menggunakan tulisan. Kemudian ada lagi flowchart yang akan saya contohkan selanjutnya. Nah, kalau pseudocode itu mulainya seperti ini, seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Contoh ini, kita membuat algoritma mengirim WhatsApp. Yang pertama kita mulai, kemudian ambil handphone, nyalakan handphone. Jika kita sudah mempunyai WhatsApp, kita tinggal mencari kontak orang yang akan kita kirimkan WhatsApp. Kalau kita belum mempunyai aplikasi WhatsApp, berarti kita harus menginstal aplikasinya, kemudian baru memilih kontak. Kemudian kita menulis pesan, kirim, selesai. Nah, itu merupakan salah satu contoh algoritma dengan dengan penyajian pseudocode. Kemudian kalau flowchart itu atau kita biasa sebut dengan diagram alir, itu merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan huruf atau hubungan, urutan atau hubungan antara proses beserta pernyataannya. Jadi gambar-gambar itu dinyatakan dengan simbol. Nah, simbolnya itu ada, kalau mulai itu kita awali dengan terminator namanya, bentuknya adalah oval. Kemudian garis atau garis alir atau biasa kita sebut flow line. Bentuknya adalah tanda panah, arah panah. Kemudian preparation. Kemudian yang tidak lupa adalah proses. Proses bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian kita masuk ke dalam input atau biasa kita sebut dengan input output data. Terus kemudian ada decision. Terus kemudian ada on-pack connector. On-pack connector ini digunakan jika flowchart kita itu ada di halaman yang berbeda. Kemudian off-pack connection. Nah, kita lanjut ke contohnya, contoh diagram alir. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir sederhana, yaitu ada bagan alir logika program, yaitu logika dari manusia. Dan bagan alir program komputer, logika dalam komputer. Jadi logika kita dan logika komputer itu sangat berbeda dalam penulisannya. Contohnya seperti ini. Kita awali dari mulai. Kita bentuk terminator dulu. Mulai. Kemudian kita lanjut ke input. Input data. Baca data. Setelah itu kita proses.
Hitung luas segitiga. Kemudian outputnya tampilan luas segitiga. Kemudian selesai. Nah, kalau logika manusia itu bisa terbaca seperti ini. Kak. Apa yang ndak anu aja tuh bunda, usah tak gambar aja yang ini. Tak jelaskan biasa. Iya, sudah. Ya. Yang selanjutnya. Putaran kamera. Kurang, udah. Kurang bawah. Selesai ini. Udah. Nah. Oh ya. Kemudian kita buat yang terakhir, terminator selesai. Nah, seperti ini kalau logika kita, logika yang terbaca oleh manusia. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke logika komputer. Jadi kalau komputer itu bacanya nggak seperti ini. Nah, kalau pada bagian alur program komputer atau logika dari komputer itu adalah seperti ini. Yang pertama, tetap kita awali dengan terminator mulai. Kemudian inputnya adalah read, alas, dan tinggi. Nah, kita lanjut ke proses. Prosesnya adalah menghitung luas segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kemudian outputnya print luas segitiga. Dan yang terakhir selesai, sama seperti ini karena tidak cukup papannya jadi tidak saya tuliskan di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke struktur dasar algoritma. Jadi algoritma itu ada banyak. Yang pertama ada struktur berbentuk sekuensial atau yang biasa yang digunakan untuk program yang pernyataannya berurutan. Itu namanya struktur sekuensial.
Kemudian ada struktur pemilihan atau percabangan. Jadi struktur ini digunakan untuk membuat program di mana di program itu ada pemilihannya. Jadi misal seperti contohnya kita akan membuat sebuah program bioskop. Jadi di program itu ada batasan usia. Jadi anak di bawah 18 tahun boleh menonton film A. Nah, seperti itu kan ada pilihannya berarti. Jadi itu nanti kalau anak kurang dari 18 tahun berarti dia tidak boleh. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian masuk ke struktur perulangan. Struktur perulangan ini digunakan untuk pernyataan yang berulang-ulang. Nah, struktur perulangan ini biasanya digunakan untuk membuat program di mana program tersebut ada pernyataan yang diulangi lagi gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk tugas hari ini adalah silahkan kalian buat sebuah contoh algoritma kompleks yang pertama menggunakan adalah teknik pengiriman barang, yaitu dari pengirim ke penerima. Seperti contohnya tadi adalah memindahkan gelas kopi ke dalam gelas teh. Jadi bedanya ini ke pengirim dan ke penerima. Terserah kalian mau buat berapa langkah, terserah, silahkan. Kemudian yang kedua, menukar isi gelas A, B, dan C. Gelas A diisi kopi, gelas B diisi teh, dan gelas C diisi susu. Jadi hampir sama seperti yang saya contohkan tadi, cuman ini ada 3 gelas. Nah, seperti itu. Dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa algoritma adalah urutan dari langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sementara struktur algoritma secara umum adalah dimulai dari mulai, kemudian input, kemudian proses, kemudian output, dan diakhiri dengan selesai. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya silahkan kalian kirim ke thread yang sudah saya buat di Google Classroom. Nah, untuk kalian yang belum bergabung dengan Google Classroom, silahkan bisa japri saya pribadi untuk menanyakan kodenya. Terima kasih, saya akhiri. Marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.